Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perusakan jembatan Sungai Serayu di Kota Banyumas itu memang dimaksudkan agar Belanda yang sudah memasuki Kota Banyumas tidak bisa menyeberang ke arah utara. Nah, meskipun jembatan sudah dirusak, ternyata Belanda juga mendapat bantuan dari Legiun Pakualaman untuk menjaga area di sebelah utara jembatan Sungai Serayu di Kota Banyumas. Jadi tidak ditinggalkan, jadi tidak ada, tetap ada pengawasan ya. Jadi pengawasan itu dilakukan oleh Legiun Pakualaman. Nah, jadi Legiun Pakualaman ini bertugas untuk menjaga agar pasukan Jepang tidak menyeberang ya, dengan cara misalnya dengan perahu ya, sehingga perlu diawasi terus-menerus. Nah, ketika pasukan Jepang itu memaksakan diri untuk menyeberangi Sungai Serayu, maka pasukan itu kemudian ditembaki ya, oleh Legiun Pakualaman, sehingga kemudian di dalam pasukan Jepang itu jatuh korban ya. Jadi ada yang meninggal ya dalam aksi tembakan Legiun Pakualaman itu. Nah, sehingga korban itu kemudian dimakamkan di Kedungmuter ya. Jadi di Kedungmuter ada makam yang merupakan makam dari pasukan Jepang yang tertembak mati oleh Legiun Pakualaman. Nah, jadi dalam proses untuk memasuki kota Purwokerto sebagai ibu kota Karsidenan Banyumas dan Kabupaten Banyumas, maka Jepang untuk sementara tertahan di kota lama itu ya. Nah, jadi memang ini strategi Belanda supaya Jepang tidak dengan cepat bisa memasuki kota Purwokerto dari berbagai arah. Nah, nanti akan terdapat atau terjadi ya pertemuan antara opsir Jepang dengan residen Banyumas ya. Jadi mengapa ya jembatan-jembatan itu dibongkar dan mengapa Belanda itu melakukan politik bumi hangus gitu ya, dan semuanya itu bisa dijawab oleh Residen Bots yang pada waktu itu memang bersembunyi di rumah sakit Sending di kota Purwokerto. Nah, jadi Residen Bots ini justru di saat-saat terakhir menjelang jatuhnya Hindia Belanda ke pemerintahan pendudukan Jepang, ternyata ia tidak cukup berani gitu ya menghadapi kenyataan itu, sehingga ia lebih memilih untuk bersembunyi ya di bawah palang merah ya internasional, sehingga kemudian ia tinggal dengan keluarganya di rumah sakit Sending itu karena di situ ada teman atau sahabat baik Residen Bots yang menjadi dokter di rumah sakit Sending itu. Nah, jadi memang Belanda pada dasarnya tidak merasa yakin untuk mampu ya melawan kehadiran Jepang di Karesidenan Banyumas. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.